Zakat, infak, dan sedekah. Kita semua tahu tiga istilah ini kan? Tapi gimana kalau ternyata pemahaman kita selama ini sedikit keliru? Gimana kalau ketiganya itu bukan sekedar amal, tapi sebenarnya adalah sebuah cetak biru untuk membangun negara yang makmur? Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah konsep-konsep ini langsung dari perspektif Al-Quran. Siap-siap, pandangan Anda tentang sedekah mungkin akan berubah total. Coba saya tanya, kalau Anda dengar kata sedekah, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin sumbangan sukarela, ngasih uang ke kotak amal, atau bantu orang di jalan. Biasanya sih pemahaman umum kita berhenti sampai di situ. Nah, tapi sumber yang kita kaji hari ini menyajikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa ini tuh bukan tiga jenis amal yang berdiri sendiri-sendiri. Bukan. Ini adalah tiga bagian dari sebuah sistem kenegaraan yang utuh, yang saling menguatkan. Penasaran kan? Ayo kita salami bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama, sedekah. Untuk sesaat, coba lupakan dulu gambaran tentang sumbangan sukarela. Karena menurut penafsiran ini, peran sedekah itu jauh lebih fundamental dan terstruktur. Dan ini dia poin kuncinya. Menurut perspektif ini, sedekah itu bukan sumbangan sukarela, tapi kewajiban finansial warga negara kepada pemerintah, ya persis seperti pajak, bea, dan cukai. Kata kuncinya ada dua, wajib dan dipungut oleh negara. Ini benar-benar mengubah 180 derajat definisi sedekah yang selama ini kita kenalkan. Pandangan ini bukan tanpa dasar loh. Landasannya diambil dari surat At-Taubah ayat 103. Di situ ada frasa, ambillah sedekah. Nah, kata ambillah ini ditafsirkan sebagai perintah aktif kepada pemerintah untuk memungut, untuk menjemput bola. Bukan pasif, nungguin orang ngasih. Terus, dana yang dipungut ini buat apa? Ya persis kayak fungsi pajak di zaman modern. Dana sedekah ini dialokasikan untuk kesejahteraan publik, untuk menjamin kebutuhan dasar seperti bantuan bagi orang miskin, layanan kesehatan dan pendidikan gratis, plus 8 kelompok lain yang sudah ditentukan. Inilah kenapa sedekah disebut sebagai modal utama negara. Oke, kalau sedekah sudah kita pahami sebagai fondasi negara, sekarang kita naik satu tingkat ke konsep yang lebih luas, infak. Kalau sedekah itu spesifik kewajiban ke pemerintah, infak ini adalah payung besar dari semua belanja yang sifatnya wajib. Biar gampang, bayangin infak itu kategori besar dari belanja wajib. Di dalamnya ada sedekah, kewajiban kita ke negara. Tapi cakupan infak lebih luas lagi, termasuk juga kewajiban finansial kita ke keluarga, ke tetangga terdekat. Bentuknya juga lebih fleksibel, bisa uang, bisa juga barang. Jadi, infak ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial di 3 level. Mulai dari unit terkecil, yaitu keluarga, lalu melebar ke komunitas terdekat alias tetangga, dan puncaknya adalah menjaga stabilitas negara lewat sedekah tadi. Semuanya ini adalah bagian dari kewajiban kita untuk berinfak. Poin paling krusialnya adalah, dalam sistem ini, infak itu ibarat lem perekat sosial. Tanpanya, masyarakat bisa goyah. Kewajiban inilah yang memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal, mulai dari lingkup keluarga sampai negara, menjaga struktur sosial kita tetap kokoh. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari keseluruhan sistem ini, zakat. Kalau sedekah itu fondasi ekonomi dan infak itu pilar sosialnya, terus zakat ini perannya apa dong? Jawabannya, mungkin yang paling mengubah cara pandang kita dari semuanya. Ini pertanyaan kuncinya. Zakat itu ternyata bukan pilar ketiga yang berdiri sejajar dengan yang lain. Bukan. Dia adalah konsep puncak, atapnya, yang melingkupi dan menyempurnakan sedekah dan infak. Dan inilah definisi puncaknya. Menurut penafsiran ini, esensi zakat itu bukan lagi sekedar memberi harta. Esensinya adalah tindakan memberi kecerdasan. Ini adalah sebuah proses penyucian dan pencerahan yang mencakup semua bentuk pemberian, baik itu harta, tenaga, maupun ilmu pengetahuan. Ingat ayat tentang sedekah yang kita bahas tadi ya? Nah, kelanjutan dari ayat itu adalah kuncinya. Di situ ada kalimat yang ditafsirkan sebagai mencerdaskan mereka dengannya. Jadi tujuan akhir dari negara memungut sedekah adalah untuk membawa masyarakat menuju kondisi zakat, sebuah masyarakat yang suci dan cerdas. Semuanya terhubung dengan sangat indah. Jadi, beginilah keseluruhan sistemnya kalau kita lihat dari atas ke bawah. Di level paling dasar, ada sedekah sebagai modal negara. Itu adalah bagian dari kewajiban infak yang lebih luas untuk menjaga keutuhan sosial. Dan tujuan akhir dari semua itu adalah untuk mencapai keadaan zakat, sebuah kondisi masyarakat yang tercerahkan dan suci. Jadi setelah kita bedah ketiganya, gambaran besarnya mulai kelihatan kan? Ini bukan lagi sekedar daftar perbuatan baik yang terpisah-pisah, tapi sebuah arsitektur sosial yang saling terhubung dan sangat rapi. Kesimpulannya jadi jelas banget. Perspektif ini menata ulang zakat,
Infak dan sedekah bukan sebagai tindakan amal individu yang sporadis, tapi sebagai sebuah cetak biru yang utuh untuk membangun peradaban yang makmur, stabil, dan cerdas, yang pada akhirnya bertujuan mencapai keridhaan Tuhan. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Coba bayangkan sejenak, gimana jadinya sebuah negara kalau sistem ini di mana pajak atau sedekah dikelola dengan amanah, kewajiban sosial atau infak dipenuhi oleh semua, dan tujuan akhirnya adalah pencerahan kolektif atau zakat benar-benar diterapkan. Perubahan seperti apa yang akan terjadi? Nah, ini pemikiran yang sangat kuat untuk kita bawa pulang.